Di tanah tinggi Aceh, di antara kabut tebal dan hutan yang belum pernah tersentuh zaman, tersimpan sebuah kisah yang membuat darah berdesir. Kisah tentang sebuah pedang yang katanya turun dari langit, menyala merah seperti api hidup, dan menjadi senjata pamungkas seorang panglima yang tak terkalahkan. Tapi yang membuat cerita ini semakin misterius, pedang itu hilang tanpa jejak. Inilah legenda pedang api dari Gayo Lues, warisan dewa perang Aceh yang menghilang di tengah kabut. Di sebuah daerah tinggi yang sejuk dan berkabut di Aceh, tepatnya di Gayo Lues, ada satu cerita lama yang sudah diwariskan dari mulut ke mulut selama ratusan tahun. Cerita ini biasanya diceritakan para orang tua atau tetua adat ketika malam mulai larut, saat api unggun menyala, dan suara hutan mulai terdengar jelas. Ceritanya dimulai pada suatu malam yang berbeda dari biasanya. Langit yang biasanya gelap dengan taburan bintang, tiba-tiba berubah merah, seperti bara api yang membakar cakrawala. Angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang kampung keluar dari rumah mereka, menatap ke atas dengan wajah penuh cemas. Tiba-tiba, dari tengah-tengah langit yang memerah itu, ada cahaya menyilaukan yang memecah kegelapan malam. Cahaya itu bukan seperti petir biasa. Warnanya merah menyala, seperti api hidup yang turun dari langit. Dalam hitungan detik, cahaya itu melesat ke arah bukit di tepi kampung, diiringi suara dentuman yang begitu keras sampai tanah di bawah kaki berguncang. Beberapa orang bahkan berlutut mengira itu adalah tanda murka dari Tuhan atau pertanda bencana besar yang akan datang. Keesokan paginya, beberapa pemuda yang penasaran memutuskan untuk pergi ke bukit itu. Perjalanan tidak mudah karena jalannya terjal, penuh semak, dan licin akibat embun. Sesampainya di puncak, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terdiam lama. Di tengah tanah yang gosong, seperti bekas terbakar, berdirilah sebuah pedang yang menancap tegak. Pedang itu berwarna merah gelap, tapi saat terkena cahaya matahari, warnanya memantulkan kilau seperti api yang bergerak. Gagangnya dihiasi ukiran yang tidak dikenal, simbol-simbol aneh yang seolah bercerita tentang peperangan, darah, dan kemenangan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuhnya pada awalnya. Pedang itu terasa memancarkan panas, bahkan dari jarak 1 meter. Saat angin berhembus, terdengar suara seperti dentingan logam yang beradu, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Salah satu tetua kampung yang ikut datang, lalu berbisik pelan, mengatakan bahwa pedang ini bukan buatan manusia biasa. Menurut keyakinan yang sudah lama hidup di tanah Gayo, ada yang mereka sebut sebagai dewa perang, sosok gaib penjaga tanah ini. Dewa itu hanya akan menurunkan senjatanya pada saat-saat yang benar-benar genting, ketika tanah leluhur terancam oleh kekuatan besar. Kabar penemuan pedang ini cepat menyebar. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang panglima dari wilayah lain. Dia dikenal sebagai pejuang tangguh, sering memimpin perlawanan melawan musuh yang mencoba masuk ke Aceh dari berbagai penjuru. Ketika panglima itu mendekati pedang, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di sekitar pedang bergetar pelan, dan kilau merahnya semakin terang, seperti mengenali siapa yang datang. Panglima itu tidak ragu sedikit pun. Dengan langkah mantap, dia menggenggam pedang itu, dan yang menyaksikan bersumpah melihat kilatan cahaya memancar dari ujungnya. Sejak saat itu, pedang itu menjadi senjata pamungkas yang membuat namanya semakin melegenda. Konon, ketika pedang itu diayunkan, terdengar suara petir yang memekakkan telinga. Musuh yang melihatnya dari jauh langsung ciut nyalinya. Ada cerita yang mengatakan bahwa dalam sekali tebas, pedang itu bisa memutuskan tombak, perisai, bahkan merobek baju besi. Tapi bukan itu saja yang membuat orang takjub. Di malam hari, jika pedang itu diletakkan di tanah, akan muncul cahaya merah lembut yang melingkupinya, seperti api yang sedang tidur. Walaupun begitu, pedang ini tidak bisa digunakan sembarangan.
Panglima yang memegangnya selalu melakukan semacam ritual sebelum berangkat ke medan perang. Dia akan duduk diam di depan pedang itu, memejamkan mata, lalu melafalkan doa-doa yang tidak semua orang mengerti. Orang-orang percaya itu adalah cara berkomunikasi dengan sang dewa perang, meminta izin untuk meminjam kekuatannya. Jika ritual itu dilewatkan, pedang tidak akan mengeluarkan kilau dan kekuatannya akan menghilang menjadi seperti besi biasa. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana para tetua menggambarkan panglima tersebut. Dia bukan hanya seorang petarung, tapi juga sosok yang bijak. Tidak pernah menggunakan pedang itu untuk kesombongan atau untuk menakuti rakyatnya. Pedang hanya keluar dari sarungnya ketika benar-benar diperlukan, ketika tanah Gayo dan Aceh berada di ambang kehancuran. Selebihnya, pedang itu disimpan di tempat rahasia, hanya diketahui oleh panglima dan beberapa orang kepercayaan. Namun, di balik semua kemegahan kisah ini, ada juga sisi gelapnya. Orang tua di kampung selalu memperingatkan anak-anak agar tidak main-main dengan cerita pedang api. Mereka percaya pedang itu punya nyawa sendiri. Jika dipegang oleh orang yang hatinya kotor atau berniat jahat, pedang itu akan berbalik melukai pemiliknya. Ada cerita dari dulu tentang seorang prajurit yang mencoba mencurinya di malam hari. Keesokan paginya, dia ditemukan pingsan di tepi hutan dengan tangan yang melepuh seolah terbakar. Sejak itu tidak ada yang berani mendekati pedang tanpa izin panglima. Cerita tentang pedang ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Gayo. Setiap kali mereka berkumpul untuk menceritakan kisah leluhur, legenda pedang api selalu muncul, dengan detail yang kadang berubah tergantung siapa yang bercerita. Ada yang menambahkan bahwa pedang itu jatuh dari bintang yang meledak di langit. Ada juga yang bilang, pedang itu sebenarnya dibawa oleh seekor burung raksasa yang dikirim oleh alam gaib. Semua versi punya satu kesamaan. Pedang itu adalah simbol perlindungan dan kekuatan, warisan dari dunia yang tidak sepenuhnya bisa dimengerti manusia. Waktu berjalan, dan meskipun peristiwa turunnya pedang itu sudah sangat lama berlalu, cerita ini tetap hidup. Setiap kali malam di Gayo Lues terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut turun lebih tebal. Beberapa orang mengaku melihat cahaya merah samar di puncak bukit tempat pedang itu pertama kali ditemukan. Tidak ada yang berani memastikan apakah itu hanya pantulan cahaya atau memang tanda bahwa sang dewa perang masih menjaga tanahnya. Bagi orang luar, cerita ini mungkin terdengar seperti dongeng atau mitos. Tapi bagi masyarakat Gayo, ini adalah bagian dari sejarah mereka. Sejarah yang tidak tertulis di buku, tapi diingat oleh hati dan dihidupkan lewat kata-kata. Mereka percaya, selama legenda pedang api terus diceritakan, semangat perlindungan dari dewa perang akan tetap bersama mereka, menjaga dari ancaman yang mungkin datang di masa depan.